Sejarah Keraton Banten dan kisah kakek Maulana Hasanuddin. Berbicara mengenai sejarah Banten, yang sering kita dengar dan banyak diceritakan adalah tentang kejayaan Islam dan kekuatan pasukan istananya. Yang barang tentu masa kejayaan tersebut tidak terlepas dari sosok Sunan Gunung Jati yang selain sebagai penyebar ajaran Islam, beliau juga merupakan penggagas pertama berdirinya Kesultanan Banten. Banten yang memiliki sejarah panjang juga termasuk wilayah dengan peradaban masyarakat yang terbilang tua. Tentu saja sejarah mengenai Banten terbagi menjadi beberapa bagian yang berdasarkan pada masanya. Banten pada masa Kerajaan Salaka Nagara dan Tarumanagara, Banten pada masa Kerajaan Sunda dan Pajajaran, serta Banten pada masa Kesultanan Islam dan VOC Belanda. Dari beberapa masa mengenai sejarah Banten yang jarang diceritakan, yakni mengenai sejarah Banten pada masa Pajajaran yang dimana pada saat itu mayoritas masyarakat masih memeluk ajaran leluhur. Diceritakan sebelum menjadi Kesultanan Islam, Banten pada saat itu termasuk wilayah bawahan Pajajaran yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sang Surosoan. Beliau merupakan salah satu putra Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari istrinya yang bernama Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Sang Surosoan adalah adik dari Rahyang Surawisesa yang menjadi pengganti Prabu Siliwangi penerus tahta raja di Pakuan Pajajaran. Jika kakaknya Rahyang Surawisesa diangkat dan dinobatkan sebagai raja di Pakuan Pajajaran, Sang Surosoan sedari muda sudah diberi kuasa atas wilayah Banten, yang kemudian ia dinobatkan sebagai penguasa di wilayah tersebut dengan gelar Prabu Pucukumun. Pada zamannya, ibu kota Banten atau yang disebut juga Banten Girang berada di wilayah yang kini termasuk ke wilayah Banten Selatan. Tidak banyak diceritakan mengenai bagaimana istana serta pemerintahan Banten pada saat itu, namun jika dilihat dari beberapa catatan sejarah, di bawah kekuasaan Sang Surosoan, Banten terbilang aman, damai dan sejahtera, sebagaimana adanya kekuatan besar Pajajaran yang menopangnya dari banyak hal. Semasa hidupnya dikisahkan Sang Surosoan memiliki beberapa anak, namun yang dikenal dan banyak diceritakan hanya dua saja, yaitu Raden Suranggana yang kelak menggantikannya sebagai penguasa Banten Girang, dan Nyimas Kawunganten yang kemudian dinikahi oleh Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Semasa pemerintahan Sang Surosoan, Islam sudah mulai masuk dan menyebar di wilayah Pajajaran termasuk Banten. Sebelum masuknya Sunan Gunung Jati ke wilayah Banten, dikisahkan ada seorang ulama yang datang dari negeri seberang yang mengajarkan serta menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat Banten. Ia bernama Syekh Ali Rahmatullah. Sebagaimana buyutnya Maha Prabu Niskala Wastu Kencana dan ayahnya Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Sang Surosoan bertindak adil dan bijaksana terhadap pemeluk agama Islam. Atas seizin Sang Surosoan, dalam waktu yang relatif singkat, Islam yang diajarkan Syekh Ali Rahmatullah banyak mendapatkan simpati dari masyarakat. Kelak di kemudian hari, masyarakat Banten pesisir masih tetap mengenang dan menghormati jasa Syekh Ali Rahmatullah dan memberinya gelar dengan nama Tubagus Rahmat. Sepeninggal Syekh Ali Rahmatullah, kerinduan masyarakat Banten pesisir terhadap ajaran Islam terobati dengan kehadiran Syekh Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang singgah di negeri Banten. Sang Surosoan menyambut baik kehadiran Syekh Sarif Hidayatullah di negerinya, terlebih setelah ia mengetahui bahwa Sarif Hidayatullah adalah putra Nyai Rara Santang yang tidak lain merupakan keponakan satu keturunan dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Ketika Sarif Hidayatullah tinggal di Banten, ia mendapatkan respon baik dari masyarakat. Tak sedikit penduduk yang simpati akan akhlak mulia dan dakwah Islam yang ia ajarkan. Singkat cerita, kemudian Sarif Hidayatullah dinikahkan dengan putri Sang Surosoan yang bernama Nyimas Kawunganten.
Dari pernikahan itulah kemudian mereka dianugerahi seorang putra yang oleh Sang Surosoan diberi nama Sabakingking, dan oleh Syarif Hidayatullah kemudian juga diberi nama Maulana Hasanuddin. Sang Surosoan yang sangat bahagia ketika Maulana Hasanuddin lahir terlihat ketika ia memberikan nama kesayangan untuk cucunya tersebut. Dan meskipun ia menjabat sebagai Raja Wilayah atau Prabu Pucuk Umun, di sela-sela kesibukannya, Sang Surosoan selalu menyempatkan waktu untuk sering mengajak cucunya bermain. Bahkan Sang Surosoan selalu mengabarkan kepada halayak umum bahwa Hasanuddin adalah cucu kesayangannya yang kelak akan menjadi penerusnya sebagai penguasa Banten. Sejak kecil, Maulana Hasanuddin tinggal bersama kakeknya. Ia sangat dekat dengan Sang Surosoan karena Maulana Hasanuddin yang sedari kecil kerap ditinggal oleh ayahnya Syarif Hidayatullah yang kala itu sudah dinobatkan sebagai Sultan Cirebon. Di bawah pengasuhan Sang Surosoan, Hasanuddin hidup dalam kebahagiaan. Ia begitu dimanja selayaknya seorang kakek yang memanjakan cucu kesayangannya. Namun di balik kemesraan itu, Sang Surosoan pun mengajarkan banyak hal kepada Maulana Hasanuddin, mulai dari ilmu tata kelola kenegaraan sampai ilmu kesaktian dan teknik berperang. Selepas Sang Surosoan wafat, kedudukannya sebagai Prabu Pucuk Umun di Banten kemudian digantikan oleh anak laki-lakinya Sang Suranggana, paman dari Maulana Hasanuddin. Sementara itu, Maulana Hasanuddin yang beranjak dewasa tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan tangguh. Pada masa Prabu Pucuk Umun Suranggana, antara Banten dan Cirebon terjadi konflik, yang menurut beberapa sumber sejarah konflik tersebut sampai menimbulkan peperangan, yang pada akhirnya kemudian Banten kalah dan mampu dikuasai oleh Cirebon. Ketika Banten di bawah kekuasaan Cirebon, Maulana Hasanuddin kemudian didaulat menjadi Adipati Banten menggantikan kedudukan Sang Suranggana. Dan di bawah pemerintahannya atas perintah Sunan Gunung Jati, ibu kota Banten kemudian dipindahkan ke wilayah pesisir. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan letak yang lebih strategis untuk melakukan pergerakan serta memantau kemungkinan datangnya serangan musuh. Perintah akan pemindahan ibu kota Banten tersebut kemudian dipatuhi dan langsung dilaksanakan oleh Maulana Hasanuddin. Ibu kota dan keraton Banten baru yang dibuat oleh Maulana Hasanuddin tersebut ia beri nama Surosoan. Nama tersebut terinspirasi dari kakeknya yang memiliki jiwa kesatria, tegas, adil, dan bijaksana. Keraton Surosoan tersebut ia dedikasikan untuk kakeknya tersayang yang kelak akan selalu dikenang sebagai Raja Banten yang bijaksana dan penuh kasih sayang.